F0 jadi dimasukkan ke persamaan semula ya. Jadi Fx kan sama dengan 0 min 1. Jadi F0-nya sama dengan min. Nah, pada contoh kedua, Fx sama dengan X pangkat 4, turunan keduanya 12X kuadrat. Di sini tidak ada titik belok karena tidak terjadi perubahan kecekungan. Jadi plus-plus juga kan ini pangkat genap. Kalau pangkat genap kan kalau sebelumnya plus-plus, kalau sebelumnya negatif tandanya negatif juga. Jadi tidak ada titik belok, tidak terjadi perubahan kecekungan. 18. Nah, ini fungsi fx sama dengan sekian, turunan keduanya 8 per x min 2 pangkat 3. Berarti titik pemecahnya x sama dengan 2, karena di sini pangkat ganjil, jadi dari plus min. Jadi terjadi perubahan kecekungan, ya plus min, terjadi perubahan kecekungan. Tapi tidak ada titik belok, karena fungsi fx tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Tidak terdefinisi di x sama dengan 2, karena kalau di x sama dengan 2, kan si fungsi ini menjadi berapa tuh? Kalau 2 kan 4 diambil 4 per 0. Berarti 4 per 0 fungsi fx ini tidak terdefinisi gitu. Ya. Dan yang nomor slide 19. Latihan ya, latihan untuk menentukan selang kecekungan dari titik belok fungsi ya. Biasanya untuk fungsi yang bentuknya rasional ya, pecahan seperti ini tidak ada titik beloknya ya. Kemudian nomor slide 20. Asimtot fungsi. Jadi informasi terakhir tentang menggambar suatu grafik daripada aplikasi adalah asimtot fungsi. Definisinya, asimtot fungsi adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Ada 3 jenis asimtot fungsi, yaitu asimtot tegak, garis X sama dengan C disebut asimtot tegak, dari Y sama dengan Fx jika limit X menuju C fungsi Fx sama dengan plus minus hingga. Dan asimtot datar, yaitu garis Y sama dengan B disebut asimtot datar, dari Y sama dengan Fx jika limit X plus minus hingga fungsi Fx sama dengan B. Dan asimtot miring, garis Y sama dengan AX plus B disebut asimtot miring jika limit X menuju plus minus hingga fungsi Fx dibagi X sama dengan A, dan limit X menuju plus minus fungsi dari Fx min AX sama dengan B. Jadi asimtot itu garis yang didekati oleh suatu grafik fungsi yang diketahui itu. Ada 3 jenis asimtot ya, asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Selanjutnya, nah di sini contoh daripada asimtot tegak ya. Jadi yang disebut dengan asimtot tegak itu ya garis titik-titik ini ya, berupa garis tapi untuk membedakannya dengan si grafik fungsi, yang tanda panah ini ada grafik fungsi, yang titik-titik ini adalah asimtotnya, ya digambarkan berupa garis putus-putus, tapi maksudnya X sama dengan A, asimtot tegak, ya. Dengan kasus limit X menuju A dari sebelah kiri, fungsi Fx sama dengan tah hingga, dan limit X menuju A dari sebelah kanan, fungsi Fx sama dengan plus tah hingga. Kemudian Fx sama dengan A nya asimtot tegak juga dengan kasus limit X menuju A dari sebelah kiri sama dengan min tah hingga. Ini kan min tah hingga ya, menuju ke bawah gitu kan, ada panah berarti menuju min tah hingga. Terus ke limit X menuju A dari sebelah kanan, limit X menuju A dari sebelah kanan ya, plus tah hingga. Ini ya asimtot tegak. Kemudian di sini ada yang disebut dengan garis Y sama dengan B disebut dengan asimtot datar ya. Jadi yang titik-titik ini merupakan asimtot datar. Yang garis titik-titik Y sama dengan B. Karena limit X menuju plus tah hingga fungsi Fx sama dengan B. Jadi asimtot datar mungkin dipotong oleh sebuah buah grafik fungsi untuk X hingga. Tapi jika untuk X menuju tah hingga, asimtot datar dihampiri oleh grafik fungsi. Jadi tidak dipotong lagi. Dan, sebelum menuju tah hingga ini bisa saja gitu dipotong oleh sebuah grafik fungsi si asimtot ini. Asimtot ini kan yang titik-titik ini ya. Tapi setelah menuju tah hingga, asimtot itu tidak dipotong lagi oleh grafik fungsi gitu. Udah 3, ini asimtot miring ya, asimtot miring Y sama dengan X plus B, berarti kan persamaan garis gitu ya. Nah ini asimtot miring.
Asimtot miring tidak dipotong oleh kurva untuk nilai X hingga. Jadi, untuk satu fungsi tidak mungkin ada sekaligus asimtot datar dan asimtot miring. Jadi asimtot miring pun juga sama kasusnya, jadi tidak mungkin dipotong oleh suatu kurva untuk menuju suatu tahingga. Jadi untuk menuju suatu tahingga ini tidak ada pemotongan kurva lagi. Atau di sebelah sini yang di bawah ini tidak ada pemotongan kurva lagi. Nah, kemudian perlu diperhatikan dalam satu fungsi tidak mungkin ada asimtot datar dan asimtot miring sekaligus gitu ya. Jadi dalam satu fungsi kemungkinan hanya ada asimtot tegak dan salah satu daripada asimtot datar dan asimtot miring. Jadi tidak mungkin ada asimtot tegak, datar dan miring sekaligus ya. Jadi tidak mungkin di sini. Kemudian slide 24. Nah, ini contoh tentukan semua asimtot dari fungsi fx sama dengan sekian ya. Nah, di sini kita tahu asimtot tegak sama dengan x sama dengan 2 karena fungsi fx ini tidak terdefinisi di x sama dengan 2 ya. Lihat penyebutnya. Penyebutnya kan x min 2. Fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Jadi asimtot tegaknya x sama dengan 2. Nah, karena limit x menuju 2 dari sebelah kiri min tahingga dan limit x menuju 2 dari sebelah kanan plus tahingga. Nah, di sini asimtot datar dicari. Oh, asimtot datar di sini setelah dicari tidak ada, gitu. Hasilnya tahingga, maka asimtot datar tidak ada. Selanjutnya, asimtot miring. Asimtot miring ya sama dengan ax plus b. Nah, pasti cari nilai a-nya dulu. A itu kan sama dengan limit x menuju plus minus tahingga fungsi fx per x. Kemudian setelah dicari nilainya 1. Ya, jika nilai 1 berarti di sini ada pasti ada asimtot miringnya ya karena nilai a-nya tidak 0. Kalau nilai a-nya sama dengan 0 kan yang ada asimtot datar ya. Nah, kemudian cari nilai b-nya. Nilai b-nya x menuju plus minus sehingga fungsi fx sama min ax ya. Nah, ini sama dengan 0 sehingga asimtot miringnya adalah y sama dengan x. Nah, ini soal latihannya adalah tentukan semua asimtot daripada grafik fungsi. Nanti kita coba. Slide 27. Jadi slide 27 ini adalah menggambar grafik. Jadi kan kita dari pertama itu contoh fungsinya sama ya. Fungsi fx sama dengan diketahui seperti ini. Jadi di sini untuk menggambar grafik fungsi kita sudah mengerjakan selang kemonotonannya dan nilai ekstrim fungsinya ya adalah sekian ya. Ini selang kemonotonannya ini selang ekstrim fungsinya 0 min titiknya 0 min 2 4,6. Kemudian tentukan selang kecekungan dan titik belok, cekung ke atas pada sekian, tidak ada titik belok setelah dicari. Kemudian asimtot tegaknya X sama dengan 2, asimtot miringnya Y sama dengan X, tidak ada asimtot datar. Dan inilah gambarnya. Gitu ya. Jadi cara menggambarnya, kita lihat gambar dulu ini. Asimtot tegak, asimtot miring, biasanya kita gambar dulu. Kemudian titik maksimum lokal dan titik minimum lokal. Ya, karena grafik fungsi tersebut tidak di asimtot itu kan suatu garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Jadi seperti itu. Soal latihan dalam rangka menggambar sebuah grafik ya. Contoh latihan juga ya. Ya, slide berikutnya kita lanjutkan aja ya, barangkali kita keburu membahas, tapi kalau tidak keburu nanti kita lanjutkan untuk setelah UTS ya. Karena kalau bahan untuk UTS kemarin saya sepakat dengan kelas B itu hanya sampai menggambar grafik
aturan L'Hopital ini tidak termasuk. Jadi untuk UTS hanya sampai menggambar grafik, aturan L'Hopital ini untuk dari UAS berarti ya. Di aplikasi daripada turunan yang kedua, selain yang pertama adalah menggambar grafik, yang kedua adalah aplikasi yang digunakan di sini menghitung limit fungsi dengan aturan L'Hopital ya. L'Hopital bacanya gitu ya. Nah, L'Hopital ini bisa digunakan untuk bentuk 0/0, tahingga per tahingga, 0 kali tahingga, dan tahingga min tahingga. Ya. Di sini bukan berarti 0/0, 0 ya, atau 0 kali tahingga 0 gitu ya, tapi atau tahingga min tahingga gitu misalnya, no, bukan seperti itu ya. Nah, aturan L'Hopital untuk bentuk 0/0, misalkan kita limit fx sama dengan x sama dengan 0, biasanya diturunkan ya, turunan fungsi f, turunan pertama sama dengan L plus tahingga atau min tahingga, maka limit ini sama dengan sekian, diturunkan. Terus, ini contoh menggunakan L'Hopital ya, kita mungkin sudah familiar ya menggunakan L'Hopital dengan menurunkan fungsi 1 min cos 2x diturunkan sama dengan 2 sin 2x, x kuadrat sama dengan 2x, karena di sini masih bentuknya 0/0 ya, kayak yang awalnya 0/0, ini juga masih 0/0, maka lakukan lagi L'Hopital, sehingga di sini menjadi 4/2 sama dengan 2. Jadi L'Hopital itu bisa dilakukan beberapa kali asalkan syaratnya terpenuhi. Jadi bentuknya harus 0/0 ya, kalau 0/0 selain itu tidak bisa 0/0 saja dulu ya. Nah, sekarang bentuknya tahingga per tahingga, caranya juga sama ya dengan cara diturunkan beberapa kali. Misalnya mana contoh yang slide 33, hitunglah x kuadrat plus x, ini sekian ya. Ini bentuknya tahingga per tahingga, walaupun di sini kita tahu ya hasilnya adalah 1 ya. Kalau di sini karena kan pangkat tertingginya x kuadrat per x kuadrat yang hasilnya adalah 1. Tapi kalau misalkan dilakukan dengan L'Hopital karena bentuknya tahingga per tahingga, ya silakan diturunkan 2 kali sama dengan 1. Catatan, walaupun syarat dipenuhi, belum tentu limit dapat dihitung dengan menggunakan dalil L'Hopital, seperti contoh berikut ya. Nah, seperti ini kan bentuknya juga tahingga per tahingga ya, jadi tahingga tambah 1 tahingga kuadrat ini tahingga. Kemudian ini kita lihat dengan cara diturunkan beberapa kali, hasilnya ke bentuk semula. Oh, berarti di sini kita tidak bisa menggunakan L'Hopital. Berarti dengan cara yang lain ya, yang sudah dipelajari. Slide 34, nah seperti di atas tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan L'Hopital karena setelah dilakukan aturan L'Hopital muncul lagi bentuk semula X. Ini ya, maka kita lakukan di sini ya dengan dikeluarkan nilai X-nya sehingga didapat nilainya adalah sama dengan 1 ya. Limit tahingga ya, limit di tahingga karena limitnya X-nya menuju plus minus tahingga ya. Yang sudah kita pelajari. Slide 35, ini bentuk-bentuk 0 kali tahingga. Untuk menyelesaikannya, ubah ke dalam bentuk 0/0 atau tahingga per tahingga. Jadi yang bisa langsung digunakan untuk L'Hopital itu hanya 2 bentuk sebenarnya ya. Yang langsung bisa menyelesaikan L'Hopital itu hanya bentuk 0/0 atau tahingga per tahingga ya. Kalau 0 kali tahingga atau tahingga min tahingga harus dirubah ke dalam bentuk 0/0 atau tahingga per tahingga. Seperti bentuk yang berikut ini, contoh berikut ini. Limit X menuju 0, X kuadrat cosecant X ya. Nah, ini kan bentuknya adalah 0 tahingga. Cosecant 0 itu adalah tahingga. Kita tahu cosecant itu sama juga dengan 1 per sin X. Jadi X kuadrat per sin X, nah maka bisa langsung di sini sudah bentuknya 0/0 sehingga bisa kita langsung gunakan L'Hopital dengan cara diturunkan. Hasilnya adalah 0. Ingat ya, cosecant itu adalah cosecant X itu sama juga 1 per sin X. Slide 36. Wah, tapi banyak juga.
Nah, ini bentuk tahingga min tahingga, limit fx sama dengan limit gx sama dengan tahingga. Untuk menghitung limit fx min gx, ini dilakukan dengan menyederhanakan bentuk fx min gx, sehingga dapat dikerjakan menggunakan cara yang telah diketahui sebelumnya. Jadi,